anugerah untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita bertepuk tangan di atas sama-sama yuk. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for that you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kenaikan dari hati kalian. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for that you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, for that you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh, oh, oh. I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Berikan kemuliaan yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam Engkau Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Pujian penyembahan ini Tuhan berasal dari hati kami Tuhan. Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan Tuhan. We worship you God. Kami nyatakan Tuhan dari hati kami Tuhan. Semua mahkota di dunia kan ku letakkan. Semua pujian di dunia
ternyata ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian. We worship your name. Kami nyatakan Tuhan, yes Lord, yes Lord. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembahnya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami lakukan Tuhan. Thank you, Lord. Hanya Kau saja Tuhan. Kami mau agungkan, Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Oh we thank you Lord. Buat semua rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, berada dalam Engkau Tuhan itu bukan sebuah kebetulan Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan satu persatu Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan kami berpikir Tuhan kami gak layak Tuhan terima semua kebaikan Engkau Tuhan. Tapi kasih-Mu, salib-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan ke Allah seperti Engkau Tuhan. Kami
Sepanjang hidup kami Tuhan, kami gak mau lari dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you. Kau yang berbicara Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Biarkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. We worship
Selamat siang, next gen sekalian, anak muda kita di Bethel City Church. Mari kita berdoa sebelum kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami ucap syukur bahwa hari ini kembali kami boleh beribadah. Hari ini kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu, ada sukacita. Hati kami ada kerinduan, ada semangat Tuhan. Dan itu semua Tuhan yang kerjakan dalam hati kami. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah angkat hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan penyembahan kami indah dan berkenan kepada Engkau. Engkau yang melayakkan kami dan termasuk sebentar waktu kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, waktu kami buka firman-Mu, biar hati kami juga terbuka. Sehingga kami mendengar bukan untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk kami boleh merenungkan dan bahkan diubahkan. Kami memerlukan firman-Mu lebih daripada apapun. Sebab firman-Mu adalah pelita, suluh, terang di tengah dunia yang gelap ini. Tolong kami, hamba yang menyampaikan, yang penuh keterbatasan ini Tuhan, pimpin, urapi, dan juga setiap anak-anak muda kami, next gen kami yang di rumah, Engkau juga pimpin di waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada hari ini sesuai dengan tema bulanan kita akan belajar tentang pribadi Tuhan Yesus. Ya, siapakah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mengalami hubungan kita bersama dengan Tuhan Juru Selamat kita. Nah, hari ini tema yang saya ajak kita belajar adalah bahwa Tuhan Yesus adalah kasih kita yang termanis. Ya, Jesus is our sweetest love. Tuhan Yesus kiranya menjadi kasih yang termanis di dalam kehidupan kita. Ya, tema kasih, tema yang menarik buat anak-anak muda kan? Ya, nah terlebih kasih kepada Tuhan. Biarlah menjadi tema yang sungguh-sungguh bukan hanya kita senang mengikutinya, tapi kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus adalah kasih yang termanis di dalam hidup kita. Saya ajak kita berangkat daripada Matius 22 ayat 37. 2 ayat saja pada kesempatan ini. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Nah, ayat ini adalah kita kenal dengan perintah yang utama. Atau dua perintah yang utama. Karena suatu kali ketika Tuhan Yesus berkumpul mengajar, maka ada yang bertanya kepada dia, "Guru, perintah apa yang paling penting?" Nah, maka Tuhan Yesus menyebutkan dua perintah ini yang Tuhan katakan di perintah ini tergantung seluruh hukum. Ya. Nah, perintah itu adalah di Matius 22:37, kita baca satu ayat ini buat kita bersama. Saya mulai di 36 ya, supaya kita bisa mengikuti. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Perhatikan ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sampai di sana saja. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Anak muda sekalian, next gen sekalian, saya ingin memberikan penggambaran. Kalau saya adalah seorang yang menciptakan sebuah benda atau sebuah alat, saya bukan hanya akan menciptakan alat itu dan kemudian saya mengerti cara kerjanya. Ya, mungkin saya ciptakan sebuah mesin. Saya bukan hanya sebagai pencipta, saya bukan hanya mengerti cara kerja mesin itu. Bahwa kalau dia begini, dia akan begini, dia begini. Tetapi sebagai pencipta daripada alat ini, saya juga tahu persis tujuan daripada alat ini dibuat. Setiap alat perlu ada tujuan. Ya, saya pernah lihat ada video agak lucu begitu. Yaitu orang yang suka ciptain alat yang kayaknya heboh banget tapi nggak ada guna. Ada alat bangunin tidur yang pakai gamparan tangan ya. Anda pernah lihat saya kira ya. Itu alat-alat tak berguna gitu, buat lucu-lucu aja. Ya, mungkin kegunaannya adalah supaya kita ketawa sedikit. Tetapi hampir tidak ada alat yang gak ada guna.
Yang saya ciptakan, saya tahu alat ini cara kerjanya gimana dan tujuannya apa. Saudaraku, next gen sekalian, Anda dan saya ciptaan Tuhan. Saya berharap kita sepakat dulu mengenai hal itu ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Bukan hasil perubahan-perubahan ya. Kita sepakat dulu poin itu. Karena Anda saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tahu persis kita ini apa dan siapa. Satu. Kedua, Tuhan tahu persis kita dicipta untuk apa. Nah, Tuhan tahu persis. Kita dicipta tujuannya apa. Maka ketika ada pertanyaan kepada Tuhan Yesus, hukum atau firman atau perkataan Tuhan yang paling utama apa? Maka muncul jawaban Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi. Your mind. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, waktu Tuhan berkata kasihi Tuhan Allahmu, artinya kasihilah aku dengan segenap hati jiwamu. Saudara sebagai manusia jangan kita kira ini seperti perkataan manusia yang minta dikasihi ya. Kalau ada manusia bilang kasihilah aku. Berarti mungkin ya kurang kasih sayang. Jadi dia minta orang mengasihi dia. Atau dia merasa kesepian minta orang mengasihi dia. Itu kalau perkataan keluar dari manusia. Tapi kalau perkataan dari Tuhan, saudaraku, Tuhan kita untuk katakan kasihilah Tuhan Allahmu. Sama sekali bukan berarti Tuhan kita itu berharap atau meminta tolong untuk dikasihi. No. Dengarkan baik-baik anak muda sekalian. Tuhan kita tahu persis siapa Anda dan saya. Tuhan kita tahu persis untuk apa Anda dan saya dicipta. Kita dicipta untuk mengasihi Tuhan. Ketika Anda dan saya mengasihi Tuhan, itu adalah kesukaan terbesar dalam hidup kita. Yang tidak ada rasa penuh, tidak ada rasa puas yang lebih besar daripada boleh mengasihi Tuhan. Itu mengapa Tuhan katakan di dalam perintah ini tergantung seluruh hukum. Itu mengapa Tuhan katakan ini yang utama. Adik-adik anak muda sekalian next gen. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan Anda mengiring Tuhan. Tapi mari kita pastikan bahwa kita mengalami Tuhan Yesus sebagai kasih yang termanis di dalam hidup kita. Yang termanis di dalam hidup kita. Saya masih di tema ini, ya saya akan lanjutkan. Ada satu ayat lain itu di Matius 10 ayat 37. Saya jadi teringat satu lagu ya. Ini lagu waktu saya kira-kira di umur kalian lah ya. Kalian ini umur berapa sih kira-kira next gen kita nih? Saya kira before 20 ya kalian ya. Belum 20 lah ya. Nah saya mulai ikut Tuhan tuh umur 16-17. Di zaman itu kan ya lagu-lagu itu kan Hosanna Integrity gitu kira-kira ya. Itu yang saya ikuti. Ada satu lagu yang baru tadi siang muncul dalam pikiran saya. Saya cepat-cepat setel gitar saya dan saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang. I love the song ya. Bukan karena saya siapkan khotbah ini, no. Tapi lagu itu, apakah Anda sering saudara juga mengalami tiba-tiba ada lagu yang muncul gitu pop up dalam pikiran, cepat-cepat ingin rindu naikkan. Nah lagu itu indah sekali. Dikatakan, I was made to praise you. I was made to worship at your feet. Ya, bait keduanya bagus sekali. I was made to love you. Kita dicipta untuk mengasihi Tuhan. Ya. Kita dicipta untuk boleh mengasihi Tuhan sebagai kasih yang termanis. Matius 10:37. Ya, kalau saya bawakan renungan di next gen, saya berharap saya boleh sesederhana mungkin. Supaya habis ini adik-adik anak muda di next gen boleh diskusi dengan ketua sel ya. Untuk menggali kembali, menemukan kembali. Ya, I try as simple as I can ya. Matius 10:37. Nah, ini satu ayat yang banyak pertanyaan sepanjang masa. Ya, karena di versi di kitab Lukasnya lebih rumit. Tapi kita tidak baca yang sana. Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku,
ia tidak layak bagiku. Satu ayat saja. Saudara, ayat ini cukup menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus sampai berkata seperti itu? Barang siapa mengasihi orang tuanya atau kakak adiknya, anak-anaknya, jadi katakan anak-anaknya ya. Lebih daripada mengasihi Tuhan, tidak layak untuk mengikut Tuhan. Waduh, emang kita gak boleh mengasihi orang tua kita? Oh, bukan begitu. Firman Tuhan katakan sangat jelas, kasihilah ayah dan ibumu. Ya kan? Firman Tuhan sangat jelas, Tuhan mengasihi anak-anak. Jadi tidak mungkin Tuhan katakan untuk kita jangan mengasihi anak-anak kita. No. Tetapi di sini yang menjadi garis bawah yang harus kita perhatikan adalah kata lebih. Kata lebih. Artinya kalau Tuhan tidak menjadi yang terutama. Kalau Tuhan tidak menjadi kasih yang termanis dalam hidup kita, maka sesungguhnya mungkin bagi kita dia bukan siapa-siapa. Jadi Tuhan Yesus itu everything or nothing. Saya ulangi ya. Tuhan Yesus itu bagi kita di dalam kehidupan kita. Kita kasih sebagai everything or nothing. Tuhan tidak memberi dirinya untuk masuk dalam urutan. Nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Atau nomor 1 sekalipun. Tuhan tidak memberi dirinya masuk dalam urutan. Karena Tuhan adalah segalanya bagi setiap orang yang tahu betul bahwa kita adalah ciptaannya. Kita adalah miliknya. Kita dicipta untuk mengasihi dan menikmati kasih yang termanis dari Tuhan Yesus. Kalau kita tahu itu. Kalau kita tahu kebenaran itu. Maka Tuhan adalah yang terutama. Dan percayalah anak muda sekalian. Ini apa yang saya ingin saksikan. Ini apa yang saya ingin saksikan. Dan saya nyatakan berulang-ulang. Kalau kita mengasihi Tuhan kita lebih dan lebih. Kita pasti lebih mengasihi orang tua kita lebih dan lebih. Kalau kita mengasihi Tuhan kita lebih dan lebih. Kita pasti lebih mengasihi dan merawat baik-baik anak-anak kita. Ya, tidak mungkin tidak. Karena waktu Anda dan saya mengasihi Tuhan sebagai yang utama dengan penuh kerinduan dalam hati kita. Maka kasih itu kita terima dari Tuhan. Dan ketika kasih itu kita terima dari Tuhan. Cinta, kasih dan hormat kita kepada orang tua akan lebih indah. Ya, kasih dan perhatian kita pada anak-anak kita akan lebih-lebih lagi. Ya, kenapa? Karena kita telah menerima kasih dari yang terutama itu daripada Tuhan. Nah saudaraku, saya ingin katakan dalam satu kalimat dari Matius 10:37 ini adalah ini. Jika Tuhan bukan yang terutama yang hati kita kasihi. Jika Tuhan bukan yang terutama yang hati kita kasihi, kita tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan iman Kristen kita. Saya ulangi ya. Jika Tuhan bukan yang terutama yang kita kasihi, kita tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan iman Kristen kita. Tidak akan mampu. Tidak ada orang yang bisa iring ikut Tuhan Yesus sampai selesai oleh karena dipaksa. Tidak ada orang yang bisa ikut Tuhan sampai selesai oleh karena menginginkan sesuatu. Berharap ada imbalan sesuatu. Atau oleh karena ikut keluarga. Oleh karena ikut teman. Oleh karena disuruh orang. Tidak akan bisa. Kecuali Tuhan menjadi yang terutama yang kita kasihi. Tuhan menjadi the sweetest love dalam hidup kita. Maka kita akan menjalani perjalanan iman Kristen kita dengan hati yang enteng. Ya, kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Bukan karena jadwal, bukan karena disuruh. Kita berbakti kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Dan next gen sekalian, anak-anak muda sekalian. Kalau semua itu adalah karena kasih. Oh, kita akan menjalani dengan penuh sukacita. Kita akan menjalani dengan penuh hati yang
saya katakan ya, riang. Saya tidak tahu hari-hari ini bagaimana Anda ikut Tuhan. Apakah Anda menjalani dengan sukacita? Kalau kita mengasihi Tuhan sebagai yang termanis dan terutama. Langit boleh gelap, awan mendung boleh merundung. Saudaraku, kasih Yesus tetap termanis. Hari-hari ini saya sadar, ada banyak orang agak tertekan, agak sulit untuk happy maybe. Ya, karena semua orang bertanya-tanya, termasuk mungkin anak-anak muda sekalian, kapankah situasi back to normal again? Ya, itu wajar-wajar. Di tengah keluarga juga ada ketegangan. Ya, hubungan antar family, anggota keluarga, hubungan dengan sahabat. Itu mungkin juga ada muncul ketegangan oleh karena tekanan-tekanan eksternal itu. Tapi saudaraku, saya mau katakan bahwa dalam situasi keadaan apapun, jika Tuhan Yesus adalah kasih yang termanis dalam hidup kita, maka kita tetap dan bisa merasakan oasis di tengah padang gurun. Tahu oasis ya? Ini oasisnya bukan Fata Morgana punya. Di padang gurun tiba-tiba Fata Morgana kira ada air lompat, taunya nyebur ke pasir begitu. Enggak, ini oasisnya sungguh. Di tengah gurun ada air sejuk. Oasis kita adalah kasih Tuhan yang manis. Tetap cintai firman Tuhan. Tetap setia dan cintai ibadah kita. Event masih online. Tetap cintai dan aktif dalam komunitas sel Anda bersama dengan kakak-kakak pembina Anda. Ya, aktiflah, berinteraksilah. Di dalam kasih yang baik, mereka mengasihi kalian. Oh, saya kadang-kadang melihat para pembina kita di anak muda. Saya teringat dulu saya. Ya 20 tahun lalu berarti. 20 tahun. Ya benar-benar hanya kadang-kadang kalau mau dipikir ya sekejap mata begitu. Tapi saya lihat mereka hari-hari ini luar biasa. Ya. Lebih perhatian saya lihat. Ya, lebih mau bayar harga. Jadi Tuhan berkati para pembina kita di Next Gen ya. God bless. Cece Elin. Semua kakak-kakak. Terus maju. Dan juga tentu adik-adik sekalian. Terus maju. Baik, saya akan menyudahi renungan ini. Saudara, saya tutup dengan kesimpulan bahwa ketika kita sungguh mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus adalah kasih termanis dalam hidup kita. Maka perjalanan iman kita akan kita jalani dengan hati yang sukacita dan enteng. Kita menyambut hari-hari ibadah kita, hari-hari komsel kita. Itu dengan penuh dengan antusias yang kudus. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa Tuhan Yesus adalah kasih yang termanis dalam hidup kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang katakan kepada kita bahwa perintah yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Nah kiranya renungan hari ini, ya, firman Tuhan hari ini boleh menjadi satu pengingat dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus adalah kasih yang termanis dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bila kebenaran-Mu yang kami bersama dengar dan kami bersama pelajari dan juga nanti akan kami diskusikan itu boleh menjadi firman yang sederhana dan hidup. Ajar hati kami, hidup kami boleh mengasihi Engkau. Sekalipun kami tidak melihat Engkau secara jasmania. Tapi hati kami, hidup kami yang telah boleh mengenal kasih-Mu. Kami tahu Tuhan. Bagi kami, Tuhan adalah kasih yang termanis. Yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Yang dunia tidak bisa berikan. Oh terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak mudamu di Bethel City Church ini. Biarlah satu demi satu sejak masa muda mereka boleh bertumbuh, boleh berjalan sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Yang menjalani iman percaya mereka dalam Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Yang bahkan bangga dengan iman di dalam kehidupan mereka. Yang bahkan bangga bahwa mereka dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi
Mereka boleh menjadi anak-anak terang yang kekasih di tengah angkatan yang bengkok. Pakai mereka sebagai garam dan terang. Pakai anak-anak muda kami sebagai kesaksian yang indah dan sederhana. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kau meteraikan firman-Mu, Kau berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bye.